Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin. Saya mengajar pendidikan agama Islam di SDN Pagesangan 426 Surabaya, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam kategori 2 tahun 2024 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor peserta 35785 900 2343. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Pagesangan 426 Surabaya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita awali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, gimana kabarnya? Ya, udah sing laro, masih sakit? Ada yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya, sehat ya. Nah, karena sekarang ini cuaca ini lagi gak enak, jadi dijaga ya kesehatannya ya, agar kamu nggak sakit lah, nggak sakit. Nek sakit kan malah ini ketinggalan apa? Belajar. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran kali ini, Pak Ainul mau tanya, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Surat apa? Surat Atin. Nah, ada berapa ayat sih kemarin surat Atin? Ada 8. Nah, surat Atin itu diturunkan kepada Nabi siapa? Kepada Nabi Muhammad. Jadi wahyunya Nabi Muhammad, wahyu dari Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu benar-benar ada. Bukti ini surat Atin sampai sekarang ini masih ada, nggak dihapus. Nah, sekarang Pak Ainul mau tanya, Nabi Muhammad itu termasuk Nabi apa Rasul? Termasuk Nabi dan Rasul. Apa sih yang kamu ketahui tentang Rasul? Apa ya? Penyebar agama Allah, boleh. Terus apa lagi? Membawa petunjuk. Buat siapa? Iya, buat manusia atau umatnya, umat Islam, umatnya. Karena zaman Nabi Musa masuk orang Islam, mana Islam gorong ada, belum ada. Ya. Jadi Rasul tadi apa? Yang membawa petunjuk bagi umat manusia pada zaman itu. Nah, apa? Kira-kira Nabi pertama yang kalian ketahui siapa? Nabi pertama, Nabi pertama, Nabi dan Rasul pertama ya. Ada berapa sih jumlahnya Nabi? Yang wajib kita ketahui ada berapa yang ada di Al-Quran ini? Ada? Ya, ada 25 Nabi dan Rasul. Ada 25. Ada yang hafal? Reza ya sana. Hafal apa enggak? Enggak ada yang hafal. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kita itu diharuskan
beriman gitu kepada nabi atau rasul. Kenapa? Perintah rasul, awakmu dikongkon iman nang rasul kok perintah rasul. Kenapa? Karena apa? Iya, perintah langsung dari Allah yang terdapat dalam apa? Al-Quran. Kita disuruh sama Allah untuk mengimani nabi dan rasul. Yang jumlahnya tadi ada berapa? 20. Kalian masih ingat cerita nabi-nabi? Masih. Nabi Nuh ini ceritanya tentang apa? Kapal. Kenapa? Kenapa kapal ini? Karena apa? Kenapa? Karena banjir. Banjir apa, Oza? Banjir bandang sampai menenggelamkan seluruh bumi deh. Terus ceritanya Nabi Sopo iki yang membelah Laut Merah. Nabi Musa apa Nusa? Musa apa Nusa? Nabi Musa. Nah, kalau Nabi kita ini, Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad ya, cok keliru. Reza Nabi Isa. Kamu umatnya Nabi Isa saja. Ya, Nabi Muhammad. Terus ada lagi Nabi. Mungkin yang pernah sakit kulit atau gudiken selama bertahun-tahun. Nabi siapa? Hah? Nabi Soleh. Nabi Adam tambah ngawur. Nabi Ayub yang sakit apa? Sakit gudik. Terus banyaklah cerita-cerita Nabi. Mungkin kalian pernah didongengi atau diceritakan sama guru ngajimu nang tempat TPQ atau sama orang tuamu di rumah dikandani cerita nabi-nabi. Ya, itu tadi. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran nanti Pak Ainul kasih tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Terus menjelaskan tugas-tugasnya Rasul. Terus menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar, terus meneladani sifat-sifat Rasul dengan benar, terus mengetahui kenapa sih Rasul itu diutus sama Allah. Nah, itu aja. Terus pengertian apa Nabi dan Rasul itu apa gitu. Tuh. Paham ya? Nah, terus selanjutnya kita lihat video ini terlebih dahulu. Kita lihat dulu ya. Video tentang makna iman kepada Rasul Allah. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari iman yang keempat, yaitu iman kepada para Rasul Allah. Siapakah Rasul itu? Rasul adalah manusia dan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya. Ada kendala. Wifi-nya agak lemot. Sendiri dan diperintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi adalah manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri. Akan tetapi ia tidak diperintah untuk menyampaikan kepada umat. Jadi setiap Rasul adalah Nabi
tetapi tidak setiap nabi adalah rasul. Waduh, lemot rek. Bagaimana cara kita beriman kepada para Rasulullah? Cara kita beriman kepada Rasulullah yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul dengan hak atau sebenar-benarnya sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pemberi kabar buruk bagi orang-orang yang tercela atau ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberi anugerah oleh Allah berupa mukjizat dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya. Quran Surah An-Nisa ayat 136 atau Al-Hadid ayat 25. Sifat-sifat Rasul. Para Rasul mempunyai 4 sifat wajib dan 4 sifat mustahil, yaitu video tentang makna iman kepada apa? Rasul. Nah, ini nanti kalian untuk kelompok ya sesuai kelompoknya. Ini nanti Pak Ainul kasih apa ini LKPD untuk mengerjakan tugasnya. Kita membuat rumusan masalah dulu tentang pembelajaran kali ini. Ini tentang apa? Iman kepada Rasul. Rumusan masalah yang pertama. Tulis. Apa kira-kira? Rumusan masalah ini? Apa rumusan masalah yang pertama? Apa? Kita harus tahu apa? Makna. Tulis. Apa lo? Makna iman kepada Rasul. Dan untuk rumusan masalah yang kedua, dalam iman kepada Rasul ini kita harus tahu apa pengertian Nabi dan Rasul. Itu nih pengertian Nabi dan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul pasti punya apa? Punya apa? Kayak manusia pada umumnya apa sih? Iya, sifat pengertian ini sifat-sifat Rasul. Nah. Terus ada lagi pertanyaan. Terus apa lagi? Kenapa sih Rasul ini apa? Siapa kan? Diturunkan atau diutus ya. Kenapa Nabi atau kenapa Rasul itu bersama Allah? Sudah? Terus rumusan yang selanjutnya yakni tentang pasti kita apa? Kalau sudah mempelajari sesuatu pasti apa? Mengaplikasikan, menerapkan apa? Sifat-sifat Nabi dalam apa? Kehidupan sehari. Nah, sudah sekarang Pak Ainul kasih waktu sekitar ya 10 menit untuk berdiskusi. Dan nanti setiap kelompok mendapatkan 1-2 pertanyaan. Ya, nanti ada yang merumuskan masalah tentang pengertian iman kepada Rasul, pengertian Nabi dan Rasul itu apa, kenapa sih Nabi dan Rasul itu bersama Allah, terus sifat-sifatnya dan apa,
pengaplikasian atau penerapan iman kepada Rasul ini dalam kehidupan sehari. Nah, ya, diskusi bersama teman-teman. Terserah, kamu pengen ice breaking apa aja? Ice breaking, ngerti ice breaking we? Nah, ini bocah tepuk-tepuk se are-are, ngono, tepuk apa ngono? Sembarang, ayo, semuanya ice breaking mengikuti Reza. Mau tepuk 1, tepuk 2, apa tepuk 3, ngono? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Simpan, yang lain, ice breaking apa? Benar gak ngantuk ya? Ayo, nanti sok duluan gini ya, sedikit gini ya. Siji. Ini lo. Tangan nih sing kiri, Bos. Nah, iki sing ngene. Nah, terus diwalik. Iki ngene, iki tapi loro. Iki sing kanan loro. Nah, iki kanan ngene lho. Nah, terus diwalik mana ya? Iki telu. Lu ngene lho ya. Nah, terus ditembak mana ya? Iki papat. Nah, terus iki lima ngene. Malah ayo, terus ya. Aja. Terus satu sih ya ngene, ya satu. Ayo. Tembak loro. Ini kita enggak usah. Tembak mana? Gantian. Telu ngene ya. Oh, kok ngene sih ya. Telu. Tembak mana? Biar. Pat. Nah. Biar. Nah, saiki ayo mana? Sing cepat. Ayo. 1, 2, 3. Oh, ngene. Ayo tangan aja. Yang pertama silakan maju yang mendapatkan tentang pengertian iman. Silakan maju. Pengertian iman kepada Rasul Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Ya, jadi iman menurut kelompok pertama ini, yakni apa? Allah itu mengutus Rasulnya untuk sebagai apa? Contoh dan teladan bagi manusia. Kenapa telah? Jadi Rasul itu untuk sama contoh kita teladannya umat manusia. Beri tepuk tangan untuk mana tuh? Allah kok satu. Silakan ya, pengertian Nabi dan Rasul. Silakan maju ke depan. Siapa yang membacakan? Salam, Cel. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pengertian Nabi dan Rasul. Rasul adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Betul-betul. Iya, dibuat ya. Tepuk tangan untuk kelompok kedua. Silakan kembali. Nah, sekarang yang sifat-sifat Nabi ya mendapatkan persoalan tentang sifat Rasul. Silakan maju ke depan.
Nah, ini ada kuncinya kelompok Reza ini. Paling terbaik itu. Salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan sifat-sifat Rasul. Siddiq adalah jujur. Apa itu? Sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama sifat Pak. Sifat wajib. Yang pertama sifat wajib Rasulullah. Siddiq atau jujur. Amanah atau dapat dipercaya. Fatona cerdas. Tablik menyampaikan. Kizib adalah bohong. Itu sifat mustahil. Sifat mustahil Rasul adalah kizib, bohong. Khianat tidak dapat dipercaya. Balatah telah butuh. Kitman menyembunyikan. Itu semua sifat kemanusiaan. sifat jais. Sifat jais. Sifat jais Rasul apa? Sifat kemanusiaan. Benar? Nah, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ini selanjutnya ya, ini tentang kenapa sih Rasul itu diutus sama Allah. Silakan dijelaskan untuk kelompok selanjutnya. Saya yang menjelaskan, habis. Salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tujuan diutusnya Rasul. Rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa sekarat dan tanpa menyekutukannya. Rasul diutus dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Nah, itu tadi apa? Tujuan diutusnya Rasul. Benar apa salah? Tujuannya masih untuk kelompok mat, boleh tepuk tangan untuk kelompok mat. Yang selanjutnya tentang penerapan perilaku iman kepada Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh penerapan iman kepada Rasul di kehidupan sehari-hari. Berkata baik dan benar kepada siapapun. Jujur dalam segala perkataan dan perbuatan. Pelaksanaan amanah dengan sebaik-baiknya. Mempelajari sejarah-sejarah Rasul. Senantiasa berbuat baik, berakhlakul kalimah. Udah. Benar apa salah? Benar banget, cari ini Reza bener banget. Yes, terima kasih untuk kelompok terakhir. Beri aplaus untuk kelompok terakhir. Nah, sekarang Pak Ainul kasih penguatan ya tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Tentang apa sih iman kepada Rasulullah? Yakni percaya bahwa Allah itu mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Allah menurunkan mengutus Rasul terakhir bagi umat manusia. Kita siapa? Nabi Muhammad. Nah, kita itu setiap tindakan itu harus apa? Mencontoh Nabi Muhammad yang bagus-bagus. Misal contoh sederhana, kalau minum ngadeg berdiri apa sambil duduk? Sambil duduk kan. Nah, itu seperti itu contoh.
bagi umat manusia. Karena apa? Untuk kebaikan kita. Nah, yang selanjutnya, pengertian Rasul. Nah, Rasul adalah manusia yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Misal, Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu. Wahyunya Nabi Muhammad berupa apa? Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad, wahyu Al-Quran ini dipek dewe, apa dibagino kepada umatnya? Disampaikan kepada siapa? Umatnya. Makanya Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kalau Nabi Muhammad enggak menyampaikan wahyunya kepada manusia, ya kita mungkin nggak mengenal apa itu si Al-Quran gitu kan. Kita nggak mungkin bisa menjadi orang Islam. Nah, berbeda dengan Nabi. Nek Nabi itu mendapat wahyu, tetap dikei wahyu dewe, tapi digawe awake dewe, dibuat sendiri, nggak pakai dibagikan atau disampaikan kepada umat manusia. Contoh Nabi Sis. Kamu tahu Nabi Sis? Nggak tahu Nabi Sis? Nabi Sis itu Nabi anaknya Nabi Adam. Salah satu anaknya Nabi Adam. Anak Nabi Adam itu banyak. Nabi Sis itu menjadi nabi, ya wis mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Terus ada Nabi Daniel. Daniel itu ada Nabi Daniel. Mendapatkan wahyu ya untuk dirinya sendiri, karena jumlah nabi itu ada 124.000. Sedangkan Rasul itu jumlahnya berapa? 313. Tapi yang wajib diketahui ada 25. Nah, nek wis dadi Rasul itu pasti dadi nabi. Tapi kalau nabi belum tentu diangkat menjadi itu. Nah, ini nama-nama nabi jumlahnya ada 25 yang wajib kita ketahui. Dari Nabi Adam, nabi pertama pembuka, sampai Nabi Muhammad, nabi terakhir. Terus sifat wajib Rasul, sidik, artinya ini jujur. Gak mungkin nabi ku seorang Rasul itu bujukan. Ya nek Reza bujukan ya. Karena Reza ini manusia, bukan nabi boy. Iya. Kalau nabi itu nggak mungkin berbohong. Nah, nek bohong, yo kasihan umat malah tersesat, dibujuki. Gak mungkin. Seorang Rasul itu pasti jujur, terus amanah, dapat dipercaya, omongan itu dipercaya. Kamu percaya sama Reza? Enggak, karena Reza itu manusia, bukan Rasul boy. Terus Fatona, cerdas, pinter nabi. Gak mungkin nabi bodoh. Karena misal ditakoni karo umat gak sok jawab, wah yo gak sah iku dadi nabi atau Rasul itu. Gak sah. Yang terakhir ialah apa? Tablik atau menyampaikan. Buktinya apa? Nabi Muhammad menyampaikan wahyunya yang berupa Al-Quran ini kepada siapa? Umat manusia. Nah, ini sifat jahit Rasul ialah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh Rasul dan menjelaskan kedudukannya sebagai utusan Allah. Misalnya Nabi atau Rasul, ya kaya awak dhewe gini, seperti kita ini, butuh maem, butuh yo isok sakit, ya butuh tidur, istirahat. Gak mungkin Nabi ki uripe gak tau mangan. Oh, gak mungkin, pasti makan. Nah, itu namanya sifat kemanusiaan. Terus tujuan diutusnya Rasul ialah Rasul diutus dengan tugas khusus menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya, kayak contohnya Nabi Muhammad lah. Dikai wahyu buat disampaikan kepada umat manusia seperti kita ini yang butuh apa?
butuh petunjuk. Rasul diutus untuk menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah. Semua nabi dan rasul itu diutus sama Allah untuk nyuruh umat gawe menyembah kepada Allah atau mentauhidkan kepada Allah. Yang paling soro iku mbiyen zamane Nabi sapa? Nuh. Nabi Nuh itu disuruh untuk berdakwah selama hampir 1000 tahun. Tapi oleh 80 orang tok. Soro. Tanpa menyampaikan pesan agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan menyekutukannya. Rasul diutus untuk dengan tugas menyampaikan pesan berupa kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kalau kita mendapat habis beribadah kita mendapat pahala, lalu masuk apa? Surga. Dan kabar buruk misalnya gawe apa? Kayak siksa gitu. Kabar gembira bagi siapapun yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita beriman terus amal soleh, insya Allah kita masuk surga. Sedangkan orang kabar buruknya berupa peringatan agar menghindarkan diri dari amal buruk. Jadi kayak peringatan. Nah, Al-Quran itu kita diberi peringatan. Awakmu gak sholat atau lalai dalam sholat, nanti kita masuk ke dalam neraka apa? Nah, itu tujuannya diutusnya Rasul. Nah, contoh penerapan iman kepada Rasulullah yang pertama berkata baik dan benar kepada siapapun, gak boleh bohong, gak boleh. Jujur dalam segala perkataan dan perbuatan, melaksanakan amanah sebaik-baiknya. Melaksanakan amanah ini misalnya kalau kalian disuruh orang tua, ibu tumbasno minyak goreng. Nah, minyak goreng ini regane 15.000, tapi Reza ngomongnya 18.000, sing 3.000 ini kawin jajan. Ini oleh apa ndak? Ndak boleh. Itu berarti kamu tidak bisa memegang amanah. Terus nantiasa berbuat baik, berakhlakul karimah, karena Rasul itu menyuruh kita untuk berbuat baik. Terus mempelajari sejarah Rasul ya. Bacalah di buku-buku, pasti ada kan cerita-cerita Rasul itu, atau enggak dari YouTube pasti ada itu, sekarang gampang. Nah, sampai situ aja pelajaran hari ini. Pak Enul mau tanya, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari iman kepada Rasul tadi? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Apa? Iya. Ya biar kita tidak tersesat karena mengimani apa Rasul. Terus apa? Senantiasa berbuat baik. Apa ya contohnya berbuat baik? Kayak apa? Gak boleh bohong. Nah itu. Ya janganlah sekali kalau terus kita rajin belajar, karena sifatnya Rasul, salah satu sifatnya Rasul itu memang apa? Fatona, cerdas. Nah kita kudu rajin belajar ya. Supaya apa? Supaya apa? Cerdas, pinter, biar tahu apa segala pengetahuan. Ya mungkin untuk minggu depan kita lanjut untuk materi yang selanjutnya tentang apa itu? Minggu depan tentang anak soleh. Nah ini kan urut kan tentang anak soleh. Karena apa? Mengimani Rasul. Nah, kita harus menjadi anak yang soleh setelah belajar apa? Mengimani Rasul. Nah itu nanti kalian baca bukunya di rumah. Mungkin dari itu dari Pak Enul. Terima kasih. Sebelum Pak Enul akhiri, marilah kita membaca doa hamdalah, alhamdulillah, subhanaka wa bihamdika ilaha Terima kasih dari Pak Enul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.